Selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mbak sepertinya Ika. pesertanya belum datang semua gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Kita tunggu Bu saja Nurina, salam sampai kenal. pesertanya datang. Bu Nurina di UNESA ya? Iya, di UNESA. Saya dosen baru, Ibu. Saya masih baru. Oh, gini. Fakultas apa? Halo, di fakultas apa, Bu? Saya di MIPA, Bu. Kimia. Oh, gitu. Saya ada dua Iya. mahasiswa UNESA yang nanti saya kirim ke ITS, ke OSB. Baru lulus Oh, kemarin ini, tapi dari biologi. oh iya. Geng, geng, Ya. geng. Biologi. Itu gedungnya sebelah. Gedung kimia. Oh, geng, geng. Kalau suara aman kan, Bu ya? Iya, terdengar kok, Bu, jelas. Baik, alhamdulillah. Mungkin sambil dicoba PPT-nya, Bu. Apa? Oh, belum ya. Ini belum dijadikan co-host semua, nggih. Bule ini belum menjadikan kita co-host, Bu. Jadi belum bisa Ya. Coba share. saya, oh saya bisa, sudah bisa share. Saya coba. Hmm. Coba. Oh, Nah, bisa ini ya, nggih. sudah ya. Oke. Bisa nih ya. Hmm. Hmm.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Leni. Ya, apa kabar? Waalaikumsalam, Ibu. Suara saya jelas ya, Bu ya? Jelas. Mhm. Oke. Ah, nggih. Ini kalau nggak ada yang datang gimana? Kita mulai aja ya. Monggo, monggo aja. Kan saya sharing sharing Ya, informasi. sering aja. Iya. Ya, padahal mahasiswa saya sudah saya WA semua ini. Oh ya, Iya. Sangat spesifik soalnya temanya. Mungkin kita tunggu 5 menit lagi ya, Bu ya? oh gitu. Ya, oke. Iya. Bu Ayu besok datang nggak? Hari Jumat. Enggak, Bu. Tadinya mau, tapi ternyata ada offline. Jadi Eh, saya ada offline di Cibinong. Jadi ini apa namanya? Tidak bisa hadir. ya, Begitu. Saya insya Allah nanti ada mahasiswa saya yang ke sana offline, Bu. Mudah-mudahan bisa joinnya lewat online. Insya Allah. Bu Leni ke sana? Iya, insya Allah hadir. Wah, berkumpul. Kapan diadakan di daerah barat begitu, Bu? Nah, itu kan selama ini seperti itu ya. Mungkin akan kita bahas juga besok di mana? Di annual meeting itu. Jadi ya, ya kalau saya maunya sih ada persiapan dari awal ya. Jadi kita bisa rencana mau datang atau tidak. Hmm. Tapi Jadi beberapa kita tahun ini pasti paling cepat tuh seminggu. Seminggu sebelum acara baru dikasih tahu. Ya, mungkin besok lebih dinilai lah. ya, siapa tahu bisa dari setahun sebelum sudah tahu tempatnya di Ah, mana gitu nggak, Bu? iya, ya. Ya, Jadi dana penelitian kita pun mungkin bisa dialokasikan di situ kan. ya. Ini ada Bu Desi juga. Bu Desi apa kabar? Dulu ini ketemunya di nulis buku ya. Kita nggak nulis buku lagi, Bu. Grup saya aja nggak jadi publish kok itu. Itu Ibu belum berarti. Belum. Oh, gitu. Yang kami yang itu Bu Devi ketua kelasnya nih. Jadi Hmm, rajin. Yang terus ada satu lagi kayaknya ada Bu, dua ya, dua buku kalau nggak salah dari Kostum. mungkin. Kalau bagian saya sendiri sih saya selesai ya. Cuman timnya itu loh yang tidak menulis lah sampai selesai gitu. Sampai sekian berapa banyak Iya. kata ya. Cuman satu bab, dua bab gitu ya. Jadi nggak ini. Cuma saya doang yang ungkap gitu. Oh, gitu. Iya, maksudnya yang lain jomplang banget. Hmm. Tapi bukunya ada yang beli tidak? Atau ada yang baca tidak? Kalau saya beli beberapa, terus saya jadikan buah tangan aja kalau ada tamu gitu. Jadi Hmm, misalnya ada beberapa tips dari Detik, terus saya share kisah gitu ya. teman-teman OS ya, begitu saya bagikan bukunya buat ke sana. Kalau terjual mungkin hmm, tidak apa ada di Tokopedia apa itu? Iya, kayak ada di ini ya, di marketplace itu. Hmm.
Hmm. Ini kuliah privat aja. Iya, nggak mungkin misalkan kalau hari ini nggak banyak datang, besok kan ini di itu ya Mbak Rina ya di YouTube kan, mungkin banyak yang nonton juga. Nah, Baik, kita mulai aja ya Mbak. ya, silakan. Oke, baik, saya mulai ya, Bu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Koordinator Divisi Academic Affairs of OS Indonesia, Profesor Dr. Ritma Leni. Yang terhormat, narasumber pada acara Talk Series ke-28 hari ini, Ibu Dr. Renat Ayu Safiti Nurinsiah. Yang saya cintai member OS Indonesia dan Friend of OS yang turut hadir memeriahkan acara Talk Series hari ini, serta ibu-ibu dan adik-adik mahasiswa, peserta terima kasih atas kehadirannya. Kita berjumpa kembali dalam acara OS Indonesia Talk Series 2024 yang ke-28 pada hari ini, Rabu 20 November 2024. Bersama saya Nurina Rizka Ramadhania, SSI MSI, dari Universitas Negeri Surabaya, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara kita hari ini. Baik, Organization for Women in Science for the Developing World atau OS Indonesia National Chapter ini merupakan organisasi non-profit internasional di bawah UNESCO yang berpusat di kantor The World Academy of Science atau TWAS di Trieste, Italia. OS Talk Series ini merupakan serangkaian acara dalam mempromosikan bidang keilmuan dari member OS kepada masyarakat melalui diseminasi produk sains dan teknologi. Sebelum saya memulai acara, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan pada kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir dalam acara ini. Semoga acara ini diberikan kemudahan dan kelancaran serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya sambutan yang diberikan oleh Koordinator Divisi Academic Affairs OS Indonesia, kemudian pemutaran video profil OS Indonesia, dilanjutkan acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber, kemudian sesi tanya-jawab, penyerahan token apresiasi, dan pengumuman. Serta yang terakhir adalah penutup. Oke, baik Bapak Ibu hadirin sekalian. Marilah kita membuka acara Talk Series ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Acara selanjutnya, kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk menyimak dan mendengarkan dengan hikmat. Kepada operator, saya persilahkan.
Terima kasih. Hadirin sekalian, untuk sesi selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Koordinator Divisi Academic Affairs OS Indonesia, Ibu Prof. Dr. Ritmaleni. Kepada Ibu Ritmaleni, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Nurina. Jadi selamat pagi Ibu-ibu dan adik-adik mahasiswa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan hari ini kabarnya baik, dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Nah, hari ini kehadiran pembicara kita hari ini di Talk Series yang ke-28 ada Ibu Ayu dari BRIN. Dan saya kira kita sudah bisa melihat media coverage dari Bu Ayu juga sudah lumayan banyak gitu ya, walaupun masih muda gitu, tapi lumayan banyak. Dan saya kira nanti Bu Ayu akan memberikan wawasan, kemudian bercerita tentang bagaimana melakukan penelitian, kemudian mungkin juga berbagi kepada kita semua, terutama untuk adik-adik mahasiswa nanti, bagaimana sih ketika kita memulai suatu penelitian, dan bagaimana melaksanakannya, bagaimana mengatasi masalah yang ada mungkin ya. Kemudian yang terakhir mungkin yang agak sulit juga adalah bagaimana mendapatkan funding gitu ya. Jadi itu biasanya yang terakhir itu, kalau nggak ada dana penelitian, nah kita nggak bisa bergerak gitu. Tapi tetap semangat semuanya. Nah, nanti Bu Ayu akan bercerita apa? Ini saya lihat dari judulnya adalah bercerita tentang biodiversitas gitu ya, dan pernak-perniknya. Nah, saya kira nanti yang tertarik atau yang sudah melaksanakan penelitian di biodiversitas ini sangat banyak kalau di Indonesia ya. Dan kebetulan kita juga punya biodiversitas yang luar biasa jumlahnya di Indonesia ini. Nah, nanti kita dapat belajar banyak lah ya tentang hal terkait biodiversitas dan hal lain mungkin yang menarik untuk diteliti. Nah, ibu-ibu semua, pertama saya mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya di acara Postok Series yang ke-28 ini. Artinya kita sudah melaksanakan ini 28 kali, udah sekian tahun berarti ya. Kalau kita melaksanakan tiap tahun, maka ini adalah yang sekian kalinya di tahun kesekian gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut untuk di tahun-tahun berikutnya, karena memang Talk Series ini kita adakan di awal adalah untuk kita bisa berbagi dengan masyarakat luas dan kita bisa lebih menginformasikan apa sih yang kita lakukan sebagai perempuan peneliti di Indonesia. Kemudian apa yang dapat kita sumbangkan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di bangsa ini. Tentunya tidak akan menyelesaikan sekaligus gitu ya hal-hal besar yang ada di bangsa ini, tapi paling tidak kita dapat memberikan saran gitu ya atau gambaran sedikit untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di bangsa ini. Nah, kemudian kita terima kasih juga untuk untuk moderator kita Bu Norina yang hari ini bersedia untuk memoderatori. Saya kira Bu Norina juga ini ya penelitiannya di biodiversitas juga ya. Dan kemudian terima kasih untuk panitia yang di belakang layar. Kita persiapan nggak 1 hari 2 hari ya untuk melaksanakan hari ini, acara hari ini, walaupun kita sudah yang kesekian kalinya, 28 kalinya, tapi tetap kita koordinasinya dalam waktu yang panjang untuk melaksanakan acara hari ini. Nah, kemudian untuk member OS yang lain, terima kasih atas kehadirannya, dan kita tahu bahwa member OS Indonesia itu ada hampir atas kita 22 provinsi ya yang menjadi anggota di OS Indonesia National Chapter ini, dan kita berharap dengan adanya acara ini mungkin kita bisa menarik anggota menarik perempuan peneliti yang lain di beberapa provinsi yang lain yang mungkin belum masuk menjadi anggota OS Indonesia. Nah, nanti untuk keanggotaan bisa dilihat di terakhir ya di acara ini, di akhir acara ini ada caranya. Jadi keanggotaannya hanya 1. Jadi ketika mendaftar sudah kita langsung menjadi anggota OS baik yang di dunia maupun yang di National Chapter.
Nah, saya kira kita bisa melihat bahwa sudah banyak manfaat dari acara Talk Series ini. Mungkin sudah ada beberapa kolaborasi riset yang sudah dilakukan, dan itu sesama anggota OUS, atau bisa jadi dengan peneliti-peneliti lain yang bukan anggota OUS. Nah, selamat datang juga Pak Yuda, Pak Yuda atau Mas ini. Nah, sekali lagi, seringkali kita ketika menginfokan acara Talk Series ini, gitu ya, paling ditanya kalau yang ini lawan gender gitu ya, boleh nggak ikut gitu, jadi tidak perempuan aja. Jadi saya selalu menjawab, boleh, kita membolehkan, malah sangat membolehkan dan mengundang bapak-bapak untuk hadir di acara ini. Jadi nggak ibu-ibu aja gitu ya. Jadi kita ingin nanti punya tanggapan dari penelitian kita, masukan atau komentar ya dari bapak-bapak atau peneliti-peneliti lain terkait dengan hal yang kita sampaikan di acara Talk Series ini. Jadi setiap Talk Series, topik yang disampaikan itu berbeda-beda, dan audiensnya pasti juga berbeda-beda gitu ya, dan ketertarikan audiens untuk ikut ini juga berbeda-beda. Dan kita berharap walaupun hari ini mungkin masih sedikit yang hadir, mungkin terlalu pagi juga acaranya, bisa juga. Biasanya kita sekitar jam 13 gitu ya. Tapi ini pagi, ya nggak apa-apa, bebas aja sih acara kita sebenarnya. Ya, sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi hingga acara ini bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, selamat mengikuti acara Talk Series. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ritma Leni atas sambutan yang diberikan. Baik, selanjutnya mari kita simak pemutaran video profil OS Indonesia. Silakan kepada operator. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur
Baik, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, sampailah kita pada acara inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita, Ibu Ayu Safitri Nurinsiah. Baik, saya sapa dulu. Selamat pagi, Bu Ayu. Selamat pagi Bu Nurina, Bu sekalian, dan ada bapak-bapak juga. Nggih, apa kabar, Bu? Sehat nggih? Baik, alhamdulillah, kabar baik dari Tangerang di sini. Cukup panas. Wah, iya. Ini Surabaya kemarin hujan, Bu. Oh, jadi agak teduh enak ya. Iya. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan CV dari Bu Ayu nggih. Sebelum dimulai, monggo operator bisa ditayangkan. Baik. Oke, narasumber kita Dr. Ernat Ayu Safitri Nurinsiah, seorang peneliti di Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau bisa kita kenal BRIN ya. Beliau memulai pendidikan sarjananya di jurusan biologi di Universitas Pajajaran, lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikannya double degree di program studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Pajajaran dan Master of Environmental and Energy Management di Universitas Twente. Kemudian melanjutkan gelar S3-nya di Universitas Hamburg, Germany, dan mendapatkan gelar magna cum laude. Beliau meraih banyak sekali penghargaan, nggih. Salah satunya di sini ada tahun 2019 ada L'Oreal UNESCO for Women in Science dan Tony Whitten Conservation Award. Kemudian pada tahun 2020 ada 75 ikon prestasi Pancasila. Kemudian ada Best Presenter in Seminars Nasional Moluska. Dan tahun ini, 2024, beliau mendapatkan penghargaan RIM Award 2024 kategori ekspedisi. Nah, dengan penelitian yang ditekuni, beliau dikenal sebagai biolog dari Indonesia dalam bidang taksonomi moluska yang terkenal atas penemuan 23 spesies baru keong darat yang merupakan spesies endemik di Pulau Jawa. Sehingga pada tahun 2020 beliau menjadi Ketua Masyarakat Moluska Indonesia. Benar ya, Bu? Oke, wah luar biasa sekali ya narasumber kita hari ini. Baik, hadirin sekalian, sebelum dimulai, saya mengingatkan nanti jika ada pertanyaan kepada narasumber dapat menuliskan di kolom chat atau bisa raise hand untuk menyampaikan secara langsung saat sesi tanya jawab. Baik, sepertinya Bu Ayu sudah tidak sabar nggih untuk sharing. Kepada Ibu Ayu Safitri, monggo waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Nurina selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Prof. Fleming atas tadi sambutannya dan kenalannya. Selamat pagi Bapak Ibu dari OS dan OS Friends semuanya. Izinkan saya pagi ini untuk sharing, bercerita apa yang selama ini diteliti begitu tentang keong darat. Izinkan saya share screen ya. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Baik, terima kasih. Ya, jadi seperti tadi sudah dikenalkan oleh Bu Nurina, saya Ayu, saya peneliti di Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi dari BRIN di bawah Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan. Spesifikasi saya tentang keong darat, jadi saya sudah menyenangi mereka sejak zaman SMA begitu, lalu keterusan hingga hari ini, alhamdulillah. Dan ini memang suatu objek yang banyak orang bahkan di biologi juga menganggapnya sebagai hewan terabaikan begitu ya. Bekicot apa sih nggak penting seperti itu. Tapi entah mengapa sejak dulu zaman sekolah semakin saya membaca mereka, saya semakin tidak tahu begitu ya. Jadi kalau kata anak-anak sekarang tuh jadi makin kepo gitu. Ternyata mereka banyak sekali peran dan manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari.
Di sini saya coba share pada kesempatan kali ini dan mudah-mudahan para peserta sekalian bisa ada sedikit terbuka perspektifnya begitu ya dari terhadap bekicot atau yang orang sering kenal dengan keong racun gitu. Ini tema yang mau coba saya sampaikan, jadi tentang keanekaragaman hayati, tentang bagaimana konservasi dan upaya perlindungan terhadap mereka dan pemanfaatan mereka secara berkelanjutan. Tapi sebelum saya mulai, Bu Nurina mungkin saya mau main tebak-tebakan dulu. Kira-kira silakan Bapak Ibu mangga, ada yang kenal nggak dengan mereka? Mungkin bisa nggak apa-apa dibuka mic-nya saja. Kira-kira nama di daerah masing-masing apa ini? Bekicot, Ibu. Bekicot nggak? Oke. Kalau yang ini, Apa? ini apa Sama yang juga. tadi? Bekicot. Bekicot juga. Iya, di tempat saya Apakah namanya semua keong aja. kira-kira Iya, Bu. dua-duanya sama atau berbeda jenis kira-kira? Kalau nggak keong, bekicot, siput gitu, Bu. Sama Taunya ya. seperti itu. Oke. Jadi mereka berdua itu serupa tapi tak sama sebetulnya. Yang tadi kita lihat di gambar pertama, dia namanya Amphidromus javanicus. Dia hidupnya di pohon. Jadi dia kalau ketemu di bawah, di serasa atau di tanah, itu artinya mereka terjatuh. Tetapi pada dasarnya mereka hidupnya di pohon, dan ini keong endemik Jawa, yang berarti dia hanya ada di Pulau Jawa. Dia tidak ada di Pulau Kalimantan, tidak ada di Pulau Bali, tidak ada di Pulau Sumatera. Jadi ini hanya ada di Pulau Jawa. Sementara yang tadi bertiga tumpuk, itu adalah di gambar kanan, yang orang sering kenal dengan bekicot, dan dia adalah spesies asing invasif. Jadi, keong bekicot ini malah sudah dicap secara global menjadi satu dari 100 hewan invasif berbahaya di dunia. Dan ini yang kita anggap sebagai hewan biasa aja kan sebetulnya ya. Kita sering lihat di pohon pisang, kita sering lihat di halaman belakang. Padahal itu bukan keong kita, itu keong asing invasif. Kalau ini apa? Suka ada di halaman nggak habis hujan? Bahkan Iya. kadang di kamar mandi nggak? Suka ada yang ketemu di kamar mandi nggak ini? Dan ini, jangan-jangan ada yang sudah pernah kena gigit nggak? Kira-kira. Ini apa, lintah ya? Lintah atau Lintah, apa? iya, lintah ya, Bu. Oke. Oke, yang bawah lintah. Dua hewan ini kadang dianggap sama. Dua-duanya sering disebut lintah. Padahal dua-duanya berbeda hewan. Bahkan dia secara kekerabatan dia sangat jauh. Jadi kalau yang atas itu lebih bersaudara dengan bekicot. Lintah dia jauh hubungan persaudaraannya dengan bekicot dan dia lebih dekat dengan cacing-cacingan. Kalau kita di atas misalnya kita ketemu di halaman rumah, melihat hewan seperti lintah dengan radar, dengan antena ini, itu sebetulnya tidak berbahaya. Karena dia tidak punya alat penghisap seperti lintah yang ada di bawah. Begitu. Jadi kalau kita ketemu hewan-hewan yang di atas, ini di halaman, itu cukup disingkirkan saja, karena dia adalah keong sebetulnya. Dan orang sering sebutnya siput kalau sekarang. Begitu. Jadi, kalau keong-keongan, keterangan, itu sebetulnya masuk ke dalam kelompok hewan bertubuh lunak. Atau kalau dari biologi sering dikenal dengan moluska. Dan mereka itu punya beberapa klasifikasi tersendiri, jadi ada kelompok-kelompok hewannya. Kerang-kerangan, cumi-cumi, gurita, keong, siput, itu masuk ke dalam kelompok hewan bertubuh lunak atau moluska. Dan di sini saya mau share lebih dalam terkait gastropoda, atau orang sering dikenal dengan bekicot, siput, keong. Nah, kenapa namanya gastropoda? Karena ini berasal dari nama Latin yang berasal dari dua kata, gastro dan podos. Gastro adalah perut, podos kaki, jadi hewan-hewan yang berjalan dengan kaki perutnya atau gastropoda. Kalau di bahasa Indonesia, ini ada keong-keong atau hewan-hewan tadi seperti bekicot yang bercangkang, dan ada siput yang tadi seperti limusaker atau yang tadi mirip lintah, itu tidak bercangkang, kita kenal dengan siput. Jadi kalau diinggriskan ada snail untuk keong,
dan selat untuk siput. Nah, ini yang mau saya coba sebarluaskan, bahwa Bapak Ibu sekalian, bekicot itu adalah keong, tapi keong belum tentu bekicot. Bekicot itu yang tadi kita kenal sebagai spesies asing invasif, yang ada lurik-lurik coklatnya, itu bekicot. Jadi kata bekicot sendiri itu sudah mengacu pada satu spesies. Sementara keong itu adalah hewan-hewan yang tadi hanya memiliki satu cangkang. Jadi bekicot termasuk ke dalam keong, yaitu kelompok hewan yang dengan satu cangkang. Sementara keong di Indonesia Raya ini banyak sekali jenisnya, dan belum tentu bekicot. Ini yang mau saya bahas hari ini. Jadi bagaimana keanekaragaman moluska, terutama keong darat tadi, jadi bukan hanya bekicot, keong darat, bagaimana status lindungannya, dan peran dan serta pemanfaatannya. Nah, kalau tadi disebutkan bekicot adalah keong dan keong belum tentu bekicot, maka sebetulnya ada berapa jumlah spesies moluska di Indonesia ini? Ini mungkin yang ada yang sudah pernah melihat atau ada yang belum pernah melihat begitu, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah sedikit dari ragam keanekaragaman moluska yang ada di Indonesia. Jadi ada yang tidak bercangkang seperti yang paling pojok atas, kanan, kiri atas begitu, tidak bercangkang, itu masih masuk ke dalam moluska. Yang tengah, oh maaf, belum. Yang tengah paling center sekali, ini orang sering bilang dengan keong mas, begitu ya. Kita sering ketemu di di sawah atau di sungai. Tetapi keong mas juga sebetulnya terdiri dari beberapa spesies. Ada yang invasif, ada yang native species atau keong lokal kita. Seperti halnya dengan bekicot dan keong yang kita sering misidentifikasi. Dan lain sebagainya. Ini masuk ke dalam moluska. Nah, berdasarkan referensi, di dunia ini ada lebih dari 100.000 spesies. Dan di Indonesia sendiri, ada 6% dari spesies di dunia yang hidup di Indonesia. Jadi lebih dari 5.000 spesies. Untuk keong darat sendiri, ada lebih dari 1.000. Hingga perhitungan kami di tahun 2024, ada 1.294 spesies keong yang hidup di darat. Jadi, kalau ada yang berpendapat, ini keong bisa hidup di darat dan di laut, atau di darat dan di air, itu sedikit kurang tepat. Karena bagi keong-keong yang dia habitatnya di air tawar, seperti keong mas misalnya, atau tutut, apabila mereka dipindahkan ke darat, maka mereka tidak dapat hidup. Begitu pula dengan bekicot. Bekicot itu dia adalah keong yang hidupnya di darat. Bila dia ditaruh di air, maka dia akan mati. Kenapa dua itu berbeda? Karena mereka memiliki sistem pernafasan yang berbeda. Jadi kalau tadi keong mas, dia memiliki sistem pernapasan yang lebih dekat dengan insang. Kalau begitu mereka ditaruh di darat, mereka tidak bisa hidup. Sementara bekicot, dia memiliki sistem pernafasan yang mantelnya menyerupai sistem paru-parunya manusia. Jadi dia kalau dimasukkan ke dalam air, maka dia akan mati, tidak bisa tahan. Begitu. Kembali lagi ke biodiversitas. Jadi dari lebih dari 1.200 spesies yang ada di darat, 595-nya endemik Indonesia. Berarti mereka-mereka hanya ditemukan di Indonesia Raya dan tidak ditemukan di negara lain. Bahkan yang terdekat Malaysia misalnya, itu mereka tidak ada. Jadi hanya ada di kita. Di Jawa saja misalnya, ini hasil penelitian disertasi saya, jadi ada 263 spesies yang ada di Jawa dan pulau-pulau sekitarnya. Dan hampir setengahnya dia hanya ada di Jawa. Seperti foto-foto yang saya tampilkan ini. Di Pulau Atina Halimunensis misalnya, itu persebarannya hanya ada di Gunung Halimun. Dia tidak ketemu di Gunung Gede misalnya, atau apalagi di Gunung Ijen, Gunung Semeru itu tidak ketemu. Landoria menorahensis, ini persebaran hingga saat ini kami hanya ketahui dia ada di perbukitan Menorah di Kulon Progo. Mereka tidak diketemukan di tempat lain. Lalu ini diharap Candrakirana, itu Candrakirana saya namakan berdasarkan nama ini, Putri Keong Mas, yang dikutuk jadi Keong Mas. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar cerita rakyat itu ya. Jadi ada putri, cantik jelita, saudaranya iri, lalu disihir menjadi Keong Mas, begitu. Nah putri ini namanya Candrakirana, jadi saya namakan diharap Candrakirana.
ini sejauh ini hanya ditemukan di Pulau Sempu. Bahkan di Pulau Jawa, di Sendang Biru atasnya, tidak ketemu. Jadi hanya ada di Pulau Sempu dan endemik Pulau Sempu. Jadi bayangkan apabila Pulau Sempu berubah fungsi ya, atau nauzubillah dia tiba-tiba ada resort di sana gitu ya, itu habitat di Harak sini bisa eh, hilang dan spesies cendrakirana ini bisa tidak lagi ada, begitu. Nah, ini adalah beberapa jenis keong yang kita sering lihat mungkin di halaman kita gitu, tapi mereka adalah keong pendatang. Dan bahkan beberapa di antara mereka adalah keong invasif spesies. Kenapa dinamakan invasif? Karena mereka meng-outcompete spesies natif. Jadi begitu mereka bersaing, spesies natif kita tidak dapat bersaing dengan spesies pendatang ini. Kenapa? Karena spesies pendatang ini dia bisa makan junk food, dia bisa makan apapun. Ibaratnya mereka bisa bertahan dengan makan makanan instan begitu ya, apapun yang bisa mereka makan. Sementara yang hewan natif kita hanya bisa makan makanan tertentu bisa di hutan atau di tumbuh-tumbuhan asli kita, seperti itu. Jadi kadang mereka meng-outcompete spesies natif kita dan mereka hidup, natif spesies kita sudah tidak bisa lagi ada di habitatnya sendiri, begitu. Sementara kita misalnya sebagai awam melihatnya, oh itu keong-keong banyak nih ada di belakang rumah kita. Nah, padahal mereka pendatang semua. Keong-keong natif kita sudah tidak ada, begitu. Nah, di manakah mereka biasa ditemukan? Kalau moluska sendiri hidup di banyak habitat. Jadi untuk tiap jenisnya tapi berbeda-beda. Moluska mungkin bisa kita lihat di kapur, di hutan, di kebun, sawah, sungai, bahkan hingga laut yang mereka bisa ketemu. Tetapi masing-masing dari spesies ini memiliki spesifikasi habitat yang berbeda. Kalau untuk keong darat sendiri, mereka biasa ditemukan di tempat-tempat ini. Bahkan di semak pun kita bisa ketemu. Tetapi kita jangan happy dulu, jangan tenang. Karena siapa yang kita temukan sebetulnya di semak itu? Apakah keong natif kita atau jangan-jangan keong invasif? Nah, ini contoh-contoh di mana kita bisa menemukan mereka, ini mikrohabitat mereka. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat, di celah bebatuan atau di balik batu ini ada keong kecil sekali. Kalau bisa terlihat ini, yang di foto sebelah kiri atas. Ini spesies namanya Giliotrachela, cantik sekali nama spesiesnya, dan mereka itu eksklusif di batu kapur. Sementara kita tahu sendiri batu kapur di sini banyak sudah berubah fungsi atau bahkan dimanfaatkan sebagai lahan tambang begitu ya. Jadi mereka-mereka ini termasuk beberapa di antaranya yang cukup rentan seperti itu hidupnya. Ada juga keong-keong yang ditemukan di Serasa. Jadi kalau bisa terlihat ini di batang ada yang menempel. Itu adalah keong mikro dan dia juga keong darat. Yang sering kita ketemu mungkin di batang pohon pisang, dan ini ternyata Landoria menorrensis tadi yang endemik di Menores bisa ketemu di pohon pisang. Dan ini yang sebelahnya adalah kelompok-kelompok yang kita ketemu di pohon. Nah, ini sangat biologis, jadi mungkin saya akan cepat saja di sini. Jadi bagaimana membedakan antara keong-keong tersebut? Biasanya kalau di pelajaran-pelajaran biologi ini yang kami sampaikan. Jadi untuk bisa mendeterminasi keong bisa dari karakter cangkang, anatomi, dan DNA. Dan ini beberapa karakter yang biasa kita gunakan seperti itu. Ini juga ada karakter-karakter cangkang, jadi sebetulnya keong itu banyak misterinya. Kalau tadi kita lihat hanya cangkang keong bekicot begitu ya, yang ada tinggi, ada lebarnya, ada corak coklatnya, tetapi ada juga kelompok keong mikro yang dia punya gigi di dalam cangkangnya. Seperti ini kelompok Diplomatinidae. Dia kalau kita lihat penampang yang di kanan itu saya ambil sedikit cangkang luarnya, begitu terlihat bagaimana gigi-gigi di dalamnya. Dan di sebelah kiri ini saya coba ambil melalui capture dari micro CT scan. Dan ini bentuknya. Jadi tanpa saya merusak cangkang keongnya, penampang dari gigi bisa terlihat melalui micro CT scan. Seperti itu. Dan ini juga ada perbedaan dari operculum, jadi memang ada keong-keong yang memiliki tutup cangkang. Lalu dari anatominya. Jadi
Dua jenis ini saya coba kenalkan karena akan ada cerita tersendiri nanti di slide berikutnya tentang mereka berdua. Jadi yang sebelah kiri ini adalah Diakia rumphii dan yang sebelah kanan adalah Hemiplecta humfrisiana. Dua keong ini saya capture di Menoreh di Kulon Progo. Ini termasuk keong besar begitu dan dikenal dengan tenggek biasanya. Dan mereka punya peran nih dan manfaatnya sudah mulai bisa digali nanti di slide pemanfaatan seperti itu ya. Dan ini adalah beberapa karakter juga yang biasa kami para peneliti biosistematika dan biodiversitas keong gunakan. Jadi ini penampang dari anatomi atau badannya keong. Bapak Ibu, ini saya coba ambil dari tangkapan micro CT scan juga. Jadi kebetulan di Juli sampai September yang lalu saya dapat dapat beasiswa untuk ke Jerman selama 2 bulan sebagai visiting researcher. Dan ini yang saya lakukan diantaranya begitu. Jadi mempelajari bagaimana karakter cangkang dan anatomi keong begitu melalui micro CT scan. Jadi ini adalah penampakannya tanpa kita mengorek atau membedah si keong. Jadi kita bisa tahu bagaimana dalamannya. Fungsi dari micro CT scan itu sama seperti kita X-ray sepertinya ya, atau MRI begitu. Jadi kita bisa tahu penampakan dalam dari hewan-hewan. Nah, ini adalah salah satu karakter yang yang cukup menarik di keong darat. Jadi bagaimana keong itu sebetulnya ada yang dia memiliki kelamin jantan dan betina pada tubuh terpisah, tetapi ada juga keong yang memiliki kelamin di dalam satu badannya itu 2 kelamin. Jadi jantan dan betina dalam satu kelamin. Itu dikenal dengan hermaprodit. Bekicot itu salah satunya. Jadi kenapa dia itu bisa sangat invasif begitu di alam? Karena dia, misalnya kita hanya punya 2 bekicot di pekarangan kita begitu ya. Dari 2 bekicot tersebut, dua-duanya bisa memiliki anak. Dua-duanya bisa bertelur. Jadi kalau ada bekicot dan kita punya anggrek atau punya kebun kecil-kecilan begitu tuh harus hati-hati kalau kita ketemu bekicot. Karena bekicot ini dari satu bekicot dia bisa bertelur sebanyak lebih dari 100. Jadi bayangkan dari 2 bisa jadi 200 bekicot untuk memakan tumbuh-tumbuhan kita. Dan ini adalah penampang dari genitalia bekicot seperti itu yang kebetulan sedang hamil. Jadi ini adalah penampakan dari telurnya bekicot di dalam badan. Ya, ini saya skip aja. Dan ini saya mau memperlihatkan ke Bapak Ibu sekalian bagaimana keong itu sebetulnya punya gigi. Jadi kenapa tanaman-tanaman di rumah Bapak Ibu misalnya kalau ada bekicot atau ada keong dia bisa rusak begitu karena sebetulnya keong juga memiliki gigi atau kita sering sebut dengan lidah parut seperti yang penampang paling kiri. Ini adalah bentuk lidah dari keong dan dalam satu barisnya itu dia terdiri dari banyak sekali gigi-gigi seperti ini. Jadi ini ditangkap melalui SEM atau scanning electron microscope begitu. Jadi keong itu sebetulnya dia mampu juga untuk menggerus batu, gitu. Dan apalagi daun begitu ya. Karena dari kemampuan mereka dan yang bagaimana mereka bisa memiliki gigi yang kuat, begitu. Mereka juga mudah ditemukan di pegunungan kapur karena mereka butuh kalsium untuk cangkang dan untuk gigi mereka. Nah, kemudian kita coba beralih ke status lindungan dan konservasi moluska. Tadi kita sudah saya coba mengenalkan bagaimana banyak jenis-jenis moluska atau keong darat yang dia sebetulnya endemik atau hanya bisa ditemukan di pulau tertentu atau bahkan di gunung tertentu. Dan bagaimana sebetulnya upaya lindungan dan konservasi moluska di Indonesia. Jadi, kalau dari segi internasional itu ancaman terhadap keanekaragaman hayati itu bisa disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama adalah direct drivers atau ancaman langsung, dan ada juga indirect drivers atau ancaman yang tidak langsung. Untuk kelompok hewan terestrial, ancaman langsung bisa disebabkan oleh beberapa hal di bawah ini, seperti perubahan tata guna lahan, eksploitasi, perubahan iklim, polusi, invasif alien species seperti bekicot tadi, dan faktor-faktor lainnya. Dan bisa kita lihat di sini berdasarkan assessment tahun 2009 oleh IPBES,
yang menjadi ancaman langsung terhadap keanekaragaman hayati terestrial atau darat, dan termasuk di dalamnya adalah keong, adalah perubahan tata guna lahan atau perubahan habitat. Dan di internasional juga sebetulnya telah dilakukan suatu telaah atau assessment terhadap red list spesies atau daftar merah keanekaragaman hayati. Secara global, mereka melakukan analisis terhadap spesies-spesies tertentu, mana saja yang dia rentan terhadap kepunahan dan sangat terancam, seperti itu. Ini salah satu platformnya adalah ini, International Union for Conservation of Nature. Di IUCN ini, Indonesia juga punya. Jadi Indonesia baru-baru ini sudah melahirkan Indonesia IDSSG atau Indonesian Species Specialist Group yang mencoba mengakses atau menelaah bagaimana tingkat keterancaman dari spesies-spesies yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah moluska. Nah, berdasarkan IUCN ini, ada sekitar 750 spesies keong di Southeast Asia yang dia sudah didata tingkat keterancamannya, seperti itu. Jadi yang paling besar ini memang LC atau dia least concern karena dia sudah didata. Tetapi keanekaragaman hayati kita banyak sekali dan baru 750 spesies yang didata. Di antara pendataan tersebut, per Februari 2023, ada 377 spesies moluska yang masuk ke dalam daftar merah ini, begitu ya, ke dalam daftar merah IUCN. Dan 26 spesiesnya itu critically endangered, jadi sangat terancam. Dan ini spesies-spesies ini banyak berasal dari spesies keong air tawar. Nah, kenapa mereka bisa seperti itu? Kenapa mereka bisa masuk dalam daftar tersebut? Karena banyak dari spesies ini masuk atau memiliki habitat di Danau Purba. Jadi Indonesia banyak memiliki danau-danau purba, seperti di Sulawesi misalnya, itu ada danau ada namanya Malini Lake System, terdiri dari Danau Poso, Danau Tauti, dan sebagainya. Itu banyak spesies-spesies yang dia terancam di danau purba tersebut. Begitu. Nah, ini adalah beberapa spesies yang masuk ke dalam daftar lindungan di Indonesia. Jadi dari 300-an spesies tersebut, hanya sekitar 7 yang masuk ke dalam daftar lindungan di Indonesia. Dan belum ada keong darat Indonesia yang masuk ke dalam status lindungan. Jadi kalau dari segi konservasi mereka masih bebas atau belum ada perhatian terhadap keong darat ini, begitu. Oke, tadi terkait konservasinya, dan sekarang bagaimana peran dan pemanfaatan. Jadi banyak orang juga tanya, kenapa sih Bu Ayu meneliti keong darat, atau apa sih pentingnya keong darat, begitu. Itu kan gampang dilihat di halaman, misalnya seperti itu ya, apa manfaatnya. Jadi saya coba kenalkan. Jadi keong darat sendiri itu bisa digunakan sebagai indikator ekologi. Ini publikasi saya tahun 2016 terkait indikator ekologi. Bagaimana kita bisa menggunakan spesies invasif seperti keong darat, seperti bekicot begitu, untuk menandakan bahwa habitat tersebut sudah terganggu. Jadi kalau kita nemu bekicot di tempat kita, harusnya kita tidak senang karena artinya, oh, tempat ini sudah terganggu. Apalagi kalau kita menemukan dia di kawasan konservasi. Itu artinya kawasan konservasi tersebut sudah terganggu. Paling tidak dia sudah pernah atau sering dimasuki oleh manusia, karena bekicot kita bisa temukan di situ. Nah, pada tahun 2016 ini, saya bersama profesor saya dari Jerman juga mendevelop indeks bagaimana cara menilai suatu kawasan begitu, apakah dia terganggu atau tidak berdasarkan keberadaan keong darat yang memiliki tutup cangkang, seperti 2 contoh di bawah ini. Nah, selain sebagai indikator ekologi, moluska juga bisa sebagai bioindikator, jadi indikator secara biologis, karena mereka ada karakter-karakter yang secara langsung dipengaruhi oleh keberadaan logam berat, begitu. Jadi yang paling sering kita
kenalkan juga adalah moluska itu sebagai akumulator logam berat yang baik. Artinya, apabila moluska tersebut kita konsumsi menjadi tidak baik. Begitu ya. Keong-keong dan kerang-kerang itu dia sanggup untuk mengakumulasi logam berat seperti zinc, Pb, timah. Itu mereka bisa dengan baik terkumpul di dalam kelenjar-kelenjar mereka gitu ya, di perutnya, di hepatopankreas mereka, seperti itu. Makanya kalau kita makan seafood yang berasal dari tempat yang mungkin banyak polutannya, apabila kita makan berlebih, maka logam berat tersebut bisa terakumulasi juga di badan kita. Begitu. Dan ini beberapa temuan yang terbaru, bahkan ada peneliti Indonesia juga sudah pernah menemukan publikasinya, bahwa kerang konsumsi seperti anadara, kerang darah itu berpotensi menjadi penghantar mikroplastik. Jadi sudah terdeteksi mikroplastik di dalam kerang-kerangan di Jawa. Nah, apalagi perannya selain sebagai indikator ekologi dan indikator biologi? Jadi, sebetulnya moluska itu sudah banyak digunakan di kehidupan sehari-hari. Bahkan dulu, kerang yang kita sering pakai untuk main congklak ya, suprea, itu dulu digunakan sebagai alat tukar atau sebagai uang, begitu untuk berdagang. Jadi itu yang digunakan. Nah, selain itu, daging, lendir, dan cangkangnya itu juga digunakan oleh banyak masyarakat sebagai obat. Begitu, jadi buat luka, asma, bahkan beberapa penyakit turunan itu pernah digunakan di beberapa, atau tercatat digunakan di beberapa negara. Di Indonesia sendiri bagaimana? Nah, catatan penggunaan moluska itu sudah ada dan terpatri di Candi Borobudur. Jadi sudah ada peneliti yang melakukan identifikasi flora dan fauna di Candi Borobudur dan menemukan bahwa ada keong yang telah digunakan dari zaman tersebut. Jadi kalau Borobudur ini kan sudah didirikan sejak tahun 800 begitu ya. Berarti sudah terbayang bagaimana moluska pernah digunakan sejak zaman dahulu. Ini contohnya. Jadi ini adalah salah satu panel Lalita Vistara, jadi termasuk di lantai dasarnya begitu. Dan ada gambar atau ukiran moluska, bukan ukiran keong. Jadi keong ini dia itu dikenal dengan nama sangka, dan untuk kebudayaan dahulu itu digunakan sebagai cawan-cawan untuk persembahan, lalu untuk trompet, dan bahkan dagingnya itu digunakan untuk konsumsi dan untuk obat juga. Dan ini sudah terceritakan di dalam panel di Candi Borobudur. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang? Jadi kalau zaman sekarang itu, kalau tidak salah di Kediri juga masih banyak ya. Itu bekicot sering digunakan untuk dikonsumsi. Jadi untuk sate, untuk keripik bahkan gitu. Dan kalau Bapak Ibu sekalian lihat di sebelah kiri, ini adalah escargot. Kalau di Jakarta itu sudah dijual juga dan mahal sekali harganya. Tapi yang di kiri ini tidak ada di Indonesia spesiesnya. Di Indonesia yang digunakan adalah bekicot dan sering dikenal sebagai Asian escargot. Jadi memang sudah ada rekod bahwa ini diperdagangkan dan diekspor begitu ke luar negeri. Fungsi lainnya apa? Nah, ini mungkin yang sudah in dalam 1 dekade terakhir ya. Jadi lendir keong darat sebagai skincare. Gambar ini saya ambil di tahun sekitar 2012. Jadi bagaimana dulu di Jepang sudah mulai atau sedang tren adanya facial dari keong secara langsung ke dalam ke kulit kita, begitu ya. Dan ini mereka juga akhirnya sudah mulai banyak yang produksi. Jadi bagaimana kebutuhan akan skincare dari lendir keong darat itu digunakan begitu. Di Thailand mereka bahkan sudah memiliki farm dari keong darat, dan diambil serumnya untuk skincare Korea. Jadi Korea memang kalau kita sering lihat ya skincare Korea itu ada keongnya, itu dia tidak mengambil lendir dari keong-keong mereka sebetulnya. Jadi banyaknya diekspor dari keong Thailand dan mereka mencampurnya di sana gitu di Korea. Nah, apakah kita harus
impor keong darat itu dari Thailand gitu, kalau kita mau produksi skincare sendiri. Nah, tidak ternyata Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita lihat di slide di awal, kita punya lebih dari 1.000 spesies keong darat di negara kita sendiri. Dan kami dari tahun 2019 sudah mencoba mengidentifikasi keong-keong potensial mana nih yang memiliki kandungan-kandungan untuk digunakan sebagai skincare. Nah, ternyata di Indonesia, bahkan di Jawa, yang tadi kita kenalkan di awal ya, Hemiptericum frisiana, ini adalah saudara dari keong-keong yang ada di Thailand yang digunakan sebagai skincare. Jadi kita tidak perlu mengimpor, kita gunakan saja keong yang memang dia secara kekerabatan sudah dekat, begitu. Ini hasil penelitian kami berkolaborasi dengan beberapa pihak. Jadi di situ dari keong tersebut, lendir dari keong ini, Hemiptericum frisiana, yang keong dari Jawa, dia ternyata sudah ditemukan 33 komponen bioaktif. Dan beberapa di antaranya sudah teridentifikasi memiliki whitening agent dan juga memiliki komponen anti elastase atau anti wrinkle, anti kerut. Begitu. Jadi untuk di dalam keong ini saja. Dan ini baru satu keong. Tadi kita ada berapa? 1.294. Ini baru satu. Kita masih ada 1.293 yang bisa kita identifikasi. Nah, ada mahasiswa S3 saya juga dia mencoba melakukan penelitian berangkat dari ethnobiology dan dibuktikan secara ilmiah. Ethnobiology adalah ilmu biologi yang didasarkan pada pengetahuan tradisional. Jadi bagaimana pengetahuan lokal yang diturunkan secara turun-temurun begitu dari generasi ke generasi. Dia mencoba gali begitu ya mahasiswa saya ini dan dia coba buktikan di laboratorium. Beliau datang ke Jogja jadi untuk mencari tahu tentang pengetahuan tradisional terkait penggunaan keong darat di masyarakat. Dan di sana masyarakatnya mengamini bahwa keong darat digunakan oleh mereka sebagai beberapa alternatif obat. Begitu. Jadi ada 14 tipe obat baik secara pengobatan eksternal maupun internal begitu yang digunakan oleh masyarakat dari keong-keong darat ini. Dan dari berbagai istilah, jadi kalau saya tidak salah tuh lebih dari 30 istilah yang mereka gunakan. Tenggek, keong, bekicot, siput, kicot, putih gitu-gitu itu mereka kumpulkan, beliau kumpulkan. Dan ternyata dari berbagai istilah itu, kami mengidentifikasi mereka itu ternyata mengklaster menjadi 5 kategori keong. 2 diantaranya adalah keong air tawar, dan 3 adalah keong darat. Dan ini spesies yang kami identifikasi digunakan secara langsung oleh masyarakat tersebut. Dan ini oleh mahasiswa saya itu Bu Melisa Pratiwi, beliau mencoba mengambil, mengkoleksi keong-keong ini dan mencoba mengekstraksi dan membuktikan apakah betul pengetahuan tradisional itu secara ilmiah seperti itu. Dan ini adalah preliminary hasil dari beliau. Jadi beliau coba analisis secara in vivo dan in vitro dan dicoba dibuktikan bagaimana sebetulnya aspek kandungan-kandungan dari tersebut terhadap insisi di mencit. Dan bisa kita lihat bagaimana dari perubahan dari sayatan ya atau luka yang dimiliki oleh mencit apabila diberikan lendir Amphidramus phallicis tadi atau keong pohon dan bekicot Muscatena fulica. Jadi bagaimana smoothnya keong-keong itu tertutup dan bagaimana efeknya terhadap Staphylococcus aureus yang merupakan bakteri penyebab nanah begitu ya. Jadi kalau secara kontrol dia Staphylococcusnya dia masih berkembang, sementara kalau diberikan lendir Amphidramus phallicis maka terjadi penghambatan terhadap pertumbuhan. Dan kalau diberi lendir bekicot, ada terjadi deformasi terhadap pertumbuhan dari bakteri tersebut. Dan ini yang baru-baru saja keluar tahun lalu. Jadi ini di Nature keluarnya, bagaimana lendir dari keong darat bisa betul-betul memberikan efek adesif dalam wound repair. Dan ini lukanya, usulan dari penelitian ini adalah bukan hanya luka luar, tetapi bisa juga luka pasca operasi atau bagaimana sel-sel dalam jaringan itu bisa terbentuk kembali. Jadi yang mereka usulkan adalah bukan
lendir langsungnya, melainkan dry gelnya. Jadi dia bikin dia melakukan pengeringan terhadap lendir keong tersebut. Dan itu memberikan efek yang sangat cantik. Kalau di sini bisa dilihat bagaimana DSMG. DSMG ini adalah dry snail mucus gel. Jadi yang paling kanan ini adalah dari keong darat begitu. Bagaimana efeknya dalam perbaikan jaringan dan penyembuhan luka ini sangat sangat baik sekali dibandingkan dengan yang lain. Seperti itu. Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana keanekaragaman dari keong darat, bagaimana konservasi lindungan dan bagaimana perannya, begitu. Dan ini berujung kepada penelitian. Jadi karena saya juga dari badan riset begitu yang kami lakukan memang banyak penelitian. Dan kami sadar diri bahwa penelitian itu tidak bisa dilakukan sendiri. Bahkan penelitian terkait potensi biomedis atau potensi terhadap komponen bioaktif dari keong darat sendiri itu memerlukan kolaborasi, baik di dalam BRIN sendiri antar pusat riset maupun dengan luar. Jadi ada penelitian dengan mahasiswa misalnya itu diperlukan sekali, karena kalau di BRIN kan kami tidak punya mahasiswa begitu ya, tidak punya human resources yang banyak seperti itu. Jadi kami memang punya fasilitas, infrastruktur, tapi human resource-nya masih terbatas. Oleh karena itu kita perlu adanya kolaborasi di tingkat nasional juga dengan universitas untuk melakukan penelitian-penelitian ini. Nah, selain dari kolaborasi nasional, kolaborasi internasional juga diperlukan. Kenapa? Karena kita juga harus mengakui bahwa teknologi di luar beberapa hal atau berbagai hal masih lebih maju dibanding kita, dan pengetahuan mereka serta literasi mereka terkait literatur memang lebih banyak. Jadi memang kita membutuhkan kolaborasi internasional juga. Namun dalam berbagai hal kolaborasi dengan internasional itu harus sifatnya equal antara kita yang memiliki biodiversitas tinggi dengan internasional yang memiliki teknologi tinggi. Nah, di sini kesejajaran inilah yang menjadi motivasi bagi pemerintah Indonesia dalam meratifikasi yang namanya Nagoya Protocol tahun 2015. Jadi pada waktu itu kita Indonesia salah satunya menggaungkan tentang akses and benefit sharing. Begitu. Jadi bagaimana apabila kita melakukan kerjasama dengan internasional, kita membawa biodiversitas atau keanekaragaman hayati kita, namun kita mengizinkan internasional untuk akses dengan syarat memberikan benefit. Benefit tidak harus secara moneter, tetapi benefit non-moneter itu juga penting, seperti peningkatan kapasitas bagi SDM Indonesia dan juga untuk transfer teknologi. Seperti itu. Dan ini saya memang menjadi salah satu delegasi Republik Indonesia untuk pertemuan di UN Convention on Biological Diversity. Jadi ini waktu COP15 tahun 2022 dan kemarin juga saya baru kembali dari Kolombia untuk COP Yon CBD yang ke-16 begitu. Jadi di CBD ini adalah kesepakatan global terkait keanekaragaman hayati. Jadi ada 3 tujuan utama. Pertama untuk mengkonservasi keanekaragaman hayati, yang kedua untuk pemanfaatan kehati dan turunannya secara berkelanjutan, dan yang ketiga adanya pembagian keuntungan atau access and benefit sharing tadi. Jadi 2 hal di atas, tujuan utama 2 ini itu secara langsung berefek pada Indonesia sebagai negara dengan biodiversitas tinggi di dunia. Jadi mungkin sudah banyak digaungkan bahwa Indonesia merupakan negara mega biodiverse. Kita memang urutan kedua setelah Brazil apabila hanya terestrial, tetapi kita tertinggi pertama apabila digabungkan dengan kehati laut begitu. Dan poin yang ketiga adalah ini yang ingin selalu kami perjuangkan, bahwa apabila ada orang lain yang mau mengakses biodiversitas kita, please harus secara equal dan harus memberikan benefit kepada SDM Indonesia. Baik kita ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan, sekolah, atau training, atau apapun, dan juga untuk transfer teknologi. Karena kita juga mau masyarakat Indonesia bisa dan mandiri dalam memanfaatkan dan melindungi keanekaragaman hayati kita. Dan ini ada turunannya di Sisnas di Undang-Undang Nomor 11 juga, bagaimana
kalau ada kolaborasi dengan asing, maka harus melibatkan sumber daya manusia iptek dengan kapasitas ilmiah yang setara sebagai mitra kerja. Dan ini yang paling minimalnya adalah mencantumkan SDM tersebut dalam setiap luaran dan melakukan alih teknologi. Dan ini sudah tercantum di dalam undang-undang kita tahun 2019. Baik, mungkin ini slide terakhir saya sebelum diskusi. Jadi bagaimana Moluska darat sebetulnya merupakan salah satu kehati Indonesia yang luar biasa banyaknya. Dan mudah-mudahan dari pertemuan ini Bapak Ibu sekalian bisa agak terinform bahwa bekicot atau keong yang ada di lahan kita bukan hanya yang besar dan coklat dan corak-corak coklat seperti itu ya, tetapi ada juga banyak jenisnya. Dan ternyata Moluska darat di Indonesia itu juga turut menghadapi beberapa ancaman dan perlu untuk dilindungi, serta selain itu juga mereka memiliki potensi untuk dimanfaatkan. Namun pemanfaatan itu haruslah lestari dan tidak boleh eksploitatif, harus secara berkelanjutan. Mungkin seperti itu sharing saya untuk pagi ini. Mudah-mudahan bisa men-trigger Bapak Ibu untuk diskusi. Seperti itu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu atas paparannya. Nggih. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, saya buka sesi tanya jawab nggih. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom chat atau bisa langsung raise hand. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari peserta, nggih, Bu. Nah, sangat menarik sekali tadi materi yang disampaikan tadi, Bu Ayu. Ternyata Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang terbesar di dunia ya, Bu ya. Nomor 2 ya, setelah Brazil. Nah, khususnya pada populasi moluska darat ini ya, ternyata luar biasa sekali. Saya baru mempelajari tentang moluska. Saya bilang kimia ya, Bu, jadi saya tidak ahli bidang biologi. Cuma lihat penelitian dari Bu Ayu, kok wow, luar biasa sekali ternyata keong darat ini di Indonesia. Mungkin saya ingin bertanya ya, Bu ya. Oh, ini ada yang mau bertanya dari Pak Yuda Waskita, mungkin Bapak dulu ya. Monggo Bapak Yuda Waskita, saya persilakan. Terima kasih Bu Nurena. Saya perkenalkan, saya Yuda dari Biologi UNS. Sebelumnya terima kasih telah diberikan izin untuk ikut UNS. Sebelum saya tidak tahu kalau acara ini khusus atau mungkin punya kekhususan ke ibu-ibu ya. Saya eh, masuk ke sini karena ini membahas moluska darat, terus saya masuk saja tanpa saya mencari tahu lebih lanjut. Oh, apa itu OWSD tadi? Baik, terima kasih. Eh, Bu Ayu, saya mau tanya, kalau bekicot itu adalah ada yang termasuk spesies yang invasif lah, Nak, dan diduga diintroduksi. Nah, itu siapa Bu yang mengintroduksi dan bagaimana caranya bekicot itu bisa masuk di Jawa atau Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yuda. Bu Nurina langsung menjawab saja ya. Oke. Oke. Ya, monggo Ya, Ibu. baik, terima kasih pertanyaan Pak Yuda. Ini kalau tadi Prof. Leni kenalan, ini memang acaranya bikin OSD, tapi pesertanya boleh siapapun, begitu ya Prof? Ya, oke. Jadi menarik sekali terkait bekicot, Pak. Bekicot itu kalau dari catatan kami, jadi ada publikasi saya tahun 2019 terkait introduksi spesies, Pak. Untuk bekicot sendiri, catatan paling awal yang kami temukan itu di tahun 1900-an. Itu masuk ke Pulau Sumatera. Lalu ke Indonesia itu ke Sukabumi di awal tahun 1920-an. Tetapi itu sebagai pet atau peliharaan. Karena keong bekicot sendiri asalnya dari Afrika Timur. Dan kalau secara biosistematik juga mereka kerabatnya di daerah Afrika, bukan di kita. Nah, kenapa di Indonesia bisa tersebar secara masif? Jadi, catatan literatur tahun 1950-an itu tercatat bahwa pada tahun 1940-an, pada waktu kita diinvasi oleh Jepang, Jepang itu membawa bekicot ini, specifically si Fulika ini, ke Indonesia untuk makan mereka.
Karena mereka tahu itu dia kemampuan reproduksinya tinggi, jadi mudah untuk dibudidaya oleh Jepang. Jadi itu mereka gunakan untuk makanan mereka pada waktu perang. Nah, waktu Jepang selesai invasi, mereka pulang, tapi bekicotnya nggak dibawa. Jadi bekicotnya ketinggalan di Indonesia dan tersebar luas. Kenapa bekicot bisa sangat masif pertumbuhannya? Karena mereka tadi sekali bertelur bisa 100 untuk satu individu. Dan pada satu individu bekicot, dia punya jantan dan betina dalam satu kelamin. Jadi walaupun dia tidak bisa kawin sendiri, dia tetap butuh pasangan, tetapi dua-duanya ini bisa saling bertelur. Jadi mereka bisa saling mengawini, lalu dua-duanya bisa bertelur. Dan bekicot itu dia kosmopolit. Dia bisa hidup di mana aja yang tidak ada naungan pohonnya. Makanya dia bisa kita ketemu di belakang rumah, tidak di hutan begitu. Terus mereka bisa makan apapun. Gitu. Jadi mereka bisa mampu bertahan hidup. Di tempat-tempat yang catatan sejarahnya tinggi, seperti kami bukan kemarin, tahun 2022 kami ke Maluku Utara, dan kami kaget karena waktu kami ke Morotai, itu pulau paling utaranya Maluku Utara, di sana banyak bekicot. Usut punya usut, di sana merupakan pangkalan militer. Jadi mungkin juga mereka sifatnya sama, maksudnya alasan mereka berada di situ adalah karena itu. Kenapa bekicot bisa sampai di sana? Di kepulauan Maluku Utara yang sangat cantik-cantik itu ternyata ada bekicot, begitu. Jadi ya itu alasan kenapa bekicot bisa masuk dan bagaimana dia bisa berkembang dengan sangat pesat seperti itu Pak Yuni. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, baik. Ini ada pertanyaan di kolom chat Bu Ayu dari Ibu Nur Kamima, Bu Eli, nggih, member OS. Apakah saat ini Bu Ayu memiliki kolaborasi penelitian tentang eksplorasi bahan aktif dalam lendir snail? Ya. Untuk bahan aktif kosmetikal, terutama Oke. riset tentang anti-aging. Oke, Ya. monggo Ibu. Baik, terima kasih Bu Nur atas pertanyaannya. Jadi waktu saya daftar L'Oreal Bu yang tahun 2019 yang Performance and Science, itu proposal yang saya ajukan adalah tentang A Voyage to Discover the Perfect Snail untuk terkait microcosmeceutical ini. Dan tahun 2019 kami memang punya kolaborasi saat ini dengan UI untuk beberapa spesies saja. Jadi terkait eksplorasi bahan aktif dari lendir keong ini masih banyak potensinya. Yang kami kolaborasikan itu untuk keong darat pohon dan untuk keong tenggek yang ada di Yogyakarta. Jadi misal kita mau coba kolaborasi untuk keong yang berada di Jawa Timur misalnya, atau kita coba untuk yang ada di Sulawesi atau di Sumatera, kita cari lendir aktifnya, itu sangat memungkinkan sekali Bu. Jadi keong darat itu kita di Jawa saja, di Jawa yang sudah kami data ada 263 spesies Bu. Tapi yang baru ketahuan bahan aktifnya baru 3. Jadi baru bekicot, baru tadi keong pohon, dan itu spesifik satu spesies saja. Dan ada keong tenggek yang tadi Helminthiopteris frisiana. Sisa 260-nya masih belum dieksplor, Bu. Jadi kalau mau ada kolaborasi, sangat memungkinkan seperti itu. Dan itu ranahnya teman-teman kimia dan biokimia ya. Karena saya juga, itu Bu, saya tidak ahli di biokimia, atau apalagi di kimia, begitu. Jadi yang kita bisa kolaborasikan ini adalah keong-keongnya, silakan dieksplor untuk kandungan bioaktifnya seperti itu Bu. Oke, terima kasih atas jawabannya Bu. Oh ya, untuk menyambung pertanyaan tadi, saya jadi penasaran Bu. Kan yang dimanfaatkan adalah lendir dari keong tersebut ya. Apakah sudah ada inovasi teknologi yang mempermudah untuk mengekstraksi lendir tersebut dari keong tanpa membahayakan keong itu sendiri? Baik, pertanyaan menarik sekali. Terima kasih pertanyaannya Bu. Jadi kami mencoba mempatenkan pada tahun ini baru kita masuk daftar ya, kan mendaftarkan dari tahun 2023 bagaimana mengekstraksi lendir dengan buffer begitu. Itu sudah masuk pendaftaran patennya.
Karena memang yang kami inginkan kan sustainable ya. Jadi tidak ngambil keong terus kita crack kayak telur, ambil lendirnya terus mati semua gitu, enggak. Begitu. Jadi yang memang kami coba patenkan itu buffer. Ada di Itali, mereka tidak menggunakan buffer tapi mereka membuat alat seperti spa. Jadi keong itu mengeluarkan lendir untuk bergerak sebetulnya. Dan lendir itu bisa keluar secara deras dengan dua hal. Pertama, mereka tersiksa. Yang kedua, mereka senang. Pleasure. Jadi by pleasure atau by ya sakit lah, by pain. Jadi ada beberapa percobaan yang dilakukan dengan memberikan asam. Itu deras juga keluarnya. Tapi kan itu menyakiti ya, menyakiti si keong-keong. Dan yang di Italia ini mereka menggunakan alat seperti spa. Jadi keong dimasukkan ke dalam suatu alat yang beruap begitu, lalu nanti mereka meneteskan sendiri lendir-lendirnya. Setelah selesai spa, mereka keluar, mereka dibebaskan lagi. Itu adalah beberapa contoh alat. Tapi itu hanya beberapa ya, maksudnya kalau kita bisa telusuri kembali, mungkin ada banyak percobaan atau banyak metode yang bisa dilakukan untuk mengekstrak mereka. Dan sekali lagi ini baru analisis untuk lendir. Manfaatan dari daging itu masih belum, Bu, untuk pengobatan. Karena kalau dari informasi secara etno yang kita kumpulkan, lendir memang untuk neutrokosmosetika, untuk skincare, tapi kalau daging itu sebetulnya banyak juga digunakan untuk obatnya, itu untuk internal medicine. Ini yang kita belum masuk begitu. Jadi bisa menjadi potensi penelitian berikutnya seperti itu. Oke, baik Bu. Semoga di Indonesia ada teknologi seperti di luar ya Bu ya. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat Ibu dari Bu Silvana, member OS juga ya. Selamat pagi Ibu Ayu, senang sekali belajar tentang bekicot. Ibu izin bertanya terkait adanya bahaya dalam mengkonsumsi, namun di lain hal bekicot memiliki manfaat yang luar biasa pada produk skincare dan kesehatan. Pada bagian mana J, Bu, yang berbahaya dan bermanfaat? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Silvana. Jadi ya mungkin yang perlu kita pisahkan dulu adalah untuk keong-keong yang dia memiliki potensi membahayakan itu adalah keong-keong yang dia bisa mengakumulasi logam berat atau kerang-kerangan begitu ya. Itu dia punya potensi. Dan kalau bekicot sendiri betul dia ada potensi membahayakan dari peran dia sebagai inang perantara cacing parasit. Jadi di beberapa penelitian ada yang mengklaim bahwa bekicot itu dia menjadi inang bagi cacing parasit yang menyebabkan meningitis atau radang selaput otak. Masalahnya kita tidak bisa membedakan mana keong menjadi inang, mana keong tidak. Nah, sisi solusinya adalah inang atau parasit tersebut bisa mati pada waktu mereka dimasak dalam air mendidih. Jadi parasitnya itu bisa mati. Kalau mereka kita masak dengan baik, maka parasit tersebut bisa bisa mati dan dia tidak membahayakan lagi. Nah, kalau dari segi manfaatnya itu mungkin kita tidak bisa letter mengambil dari taman atau dari kebun lalu kita tempelkan keongnya ke kita gitu. Mungkin jangan langsung seperti itu ya. Karena pasti kalau kita mau mengambil manfaatnya, kita akan ekstrak dulu lendirnya dan akan kita teliti kandungannya dulu dan kebersihannya dari inang atau dari hal-hal lainnya. Seperti itu. Jadi itu bisa kita filter terlebih dahulu. Nah, ada satu lagi yang mau saya klarifikasi terkait bekicot. Karena seringkali dibilang sebagai keong racun ya, bekicot. Bekicot adalah keong racun. Jadi, Bapak Ibu sekalian, bekicot bukanlah keong racun dan dia tidak beracun. Itu saya mau meluruskan kabar burung bagi bekicot-bekicot yang telah dituduh sebagai keong racun. Jadi, keong bekicot sendiri tidak mengandung racun. Memang ada keong-keong yang dia mengandung racun, seperti seperti ular ya. Ular kan dia mengandung toksik, dia mengandung racun.
ada keong-keong seperti itu. Jadi ada konus atau keong-keong laut banyaknya. Dia punya itu racun dan mereka lah seharusnya dibilang keong racun. Karena mereka salah satu perilaku defensif terhadap predator mereka adalah dengan mengeluarkan tombak dan menusukkan tombak tersebut ke predator atau seperti ikan. Dan dari tombak tersebut mereka mengeluarkan racun. Jadi mereka memiliki toksik seperti itu atau fenom-fenom itu. Dan saat ini mereka sedang diteliti oleh banyak peneliti moluska dan biomedis karena ternyata racun-racun tersebut bisa digunakan sebagai anti kanker dan malah saat ini digunakan untuk penelitian diabetes seperti itu karena mereka mengeluarkan insulin. Nah, bekicot sendiri dia tidak memiliki racun seperti itu. Jadi hal yang mungkin membahayakan adalah tadi sebagai inang perantara, cacing parasit, mungkin seperti itu. Kalau untuk yang kerang-kerangan atau untuk keong air tawar begitu, kenapa mungkin ada beberapa orang yang makan terus pusing misalnya, itu ada beberapa hal. Mungkin karena kandungan logam beratnya tadi yang terlalu banyak dimakan begitu sehingga menyebabkan badannya bereaksi atau seperti itu. Tapi bukan dari racun yang dikeluarkan oleh bekicot karena bekicot tidak punya racun. Seperti itu Bapak Ibu. Nggih, bagaimana Bu Silvana? Sudah jelas nggih? Nggih, matur nuwun. Nah, ada pertanyaan lagi dari Bu Nur Hamimah, Bu. Untuk spesies yang berbeda, apakah senyawa bioaktifnya juga berbeda ya, Bu? Berarti diperlukan identifikasi dan karakterisasi lebih lanjut ya, terkait bahan-bahan aktif di dalam lendirnya tadi. Kemudian perlu dilakukan pengujian aktivitas lebih lanjut nggih, Bu? Terima kasih. Monggo, Bu Ayu. Ya, terima kasih Bu Nur. Iya, betul Bu. Jadi selama ini literatur yang kami dapatkan itu banyaknya terkait senyawa bioaktif dari bekicot atau Lis acatina fulica tadi yang merupakan spesies asing invasif. Dia bahkan sudah punya karakter apa namanya akasin dan misin itu karakter si nama dari bioaktif kompon tersebut. Penelitian kami apa namanya yang telah berlangsung dari 2019 itu menemukan komponen bioaktif whitening agent yang belum ada namanya. Jadi kan kalau di bioaktif itu atau kompon kan ada library ya, seperti kawan-kawan dari biochemistry itu sudah ada library-nya. Kalau komponen ini namanya apa, komponen namanya apa. Nah ternyata di keong yang kami teliti dan itu keong Jawa itu tidak ada namanya untuk bioaktif itu. Jadi memang untuk karakterisasi senyawa bioaktif PR-nya masih banyak sekali karena sangat mungkin beda spesies dia punya karakter senyawa bioaktif yang berbeda, punya protein yang berbeda juga karakternya. Dan memang yang kami teliti itu saat ini ya baru 3. Satu bekicot yang memang sudah well known, 2 lagi adalah keong Jawa. Dan mungkin kalau kita menelusur ke beberapa keong berikutnya, itu banyak sekali apa namanya bioaktif yang memang belum karakterisasi dan belum bernama. Seperti itu. Jadi potensinya lebih tinggi lagi. Untuk pengujian aktivitas lebih lanjut, ya Bu, tentu saja itu perlu. Kami yang sudah lakukan itu adalah antitoksisitas. Itu yang dilakukan. Karena untuk tahu apakah dia bahaya atau tidak untuk dijadikan skincare seperti itu ya. Tapi sekali lagi itu hanya dari 3 spesies, Bu. Jadi saya sebetulnya gemes sekali karena kalau dari sisi saya sebagai seorang peneliti biodiversitas melihat banyak sekali ini objek yang bisa diteliti gitu. Tapi karena keterbatasan kapasitas saya yang tidak bisa biokimia dan kimia, maka kolaborasi ini yang coba saya bangun. Dan setiap kolaborasi kan juga memiliki keterbatasan ya. Jadi mungkin ini proyeknya untuk keong ini, yang ini proyeknya hanya sampai di sini begitu. Jadi sebetulnya banyak sekali yang bisa dikembangkan dan bisa diteruskan gitu penelitiannya untuk bisa kita kembangkan sampai produk begitu. Dan apalagi ini keongnya Indonesia yang melakukannya orang Indonesia lagi gitu ya. Jadi banyak sekali potensinya. Begitu, Bu. Oke, menarik sekali nggih. Ini, oh ya ada tambahan. Ya, Berarti masih perlu dieksplor lagi ya Bu, ada novelty-nya juga kah jika didalami terkait bioaktif compound dalam spesies yang lain? betul. Pastinya Konovelty ada ya, Bu. Bahkan bisa menamakan
bioaktif itu sendiri mungkin. Jadi apa namanya, waktu saya disertasi itu keong darat Indonesia hanya 172. Tetapi setelah saya disertasi selesai, itu dari disertasi saya menemukan 23 spesies baru. Itu baru dari ke hatinya aja, belum ke dalemannya. Jadi seperti lendirnya bagaimana, kandungan dagingnya, proteinnya seperti apa, bahkan as simple as berapa kandungan protein di dalam spesies A, B, C, D, itu belum sampai sana, Bu. Jadi banyak sekali yang PR-nya itu banyak sekali. Jadi istilahnya kalau saya sebagai peneliti biodiversitas, saya tugasnya adalah ke ladang untuk membawa makanan ke dapur. Sementara kawan-kawan yang meneliti terapan, yang kimia, biokimia, zoologi terapan, itu tugasnya adalah memasak bahan makanan tersebut. Begitu. Jadi makanya pentingnya kolaborasi. Jadi saya lah yang tugasnya ke hutan nih ngambil barang, ngambil keong. Sekarang bahan makanan itu sudah ada, monggo silakan ibu-ibu atau bapak-bapak yang lain untuk meneliti dan apa bikin bumbunya atau saya bikin masakannya dari situ seperti itu, Bu. Jadi Bu Ayu membuka peluang besar nggih untuk kolaborasi Ya, penelitian bagi Bapak Ibu sekalian. Silakan monggo bisa menghubungi Bu Ayu. Mungkin Bu Ayu ya, bisa memberikan kontaknya atau emailnya nggih untuk ya, yang lain. boleh. Ada pertanyaan lagi dari Bu Nur Kamimah. Apakah Ibu punya rekomendasi peneliti BRIN yang fokus ke senyawa bioaktif untuk riset kosmetikal? Ada sebentar. Ibu ini saya japri ini ya apa namanya untuk nomor kontak WhatsApp. Kalau untuk peneliti BRIN yang untuk bioaktif saat ini saya sedang bekerja sama dengan Pak Pamungkas Rizky Ferdian. Beliau sedang jadi mahasiswa doktoran di Unpad saat ini di biochemistry. Jadi yang selama ini kami kolaborasi ada dengan beliau. Kalau untuk etik kosmetikal ya dan untuk smell seperti itu. Eh, Kemarin baru keluar YouTube-nya, apa saya coba share ini ya, apa namanya link YouTube terkait penggunaan penggunaan moluska darat. Mungkin saya share di chat sebentar. Ya, silakan nih Bapak Ibu kalau mau kenalan juga dengan beliau. Link itu. Nggih, baik. Terima kasih Bu Ayu. Oh ya, Bu Ayu, saya Ya, penasaran, Bu. Untuk silakan. menemukan banyak sekali spesies moluska di sini sampai 23 spesies baru. Berarti terjun langsung ke lapangan sendiri ya, Bu ya, Bu Ayu dan tim. Mungkin sama Iya, mahasiswa juga, gitu ya, Bu ya. iya. Jadi memang saya hobinya jalan-jalan dan hiking ke hutan. Alhamdulillah profesinya mendukung. Jadi jadinya hobi yang dibiayai. Uh, saya kemarin waktu dapat RIM Award tahun 2024 kategori ekspedisi itu kaget juga Bu dan bersyukur sekali karena penghargaan kemarin itu diberikan kepada peneliti-peneliti yang melakukan ekspedisi. Ekspedisi ini adalah ya yang ke hutan, yang ke laut untuk menemukan discovery-discovery baru. Dan saya senang karena penelitian saya yang saya ajukan itu adalah tentang keong darat. Jadi sangat dasar penelitiannya karena memang saya untuk eksplorasi ke hutan untuk mencari keong darat begitu. Jadi kemarin itu penghargaan itu betul-betul jadi motivasi saya juga karena oh ternyata penelitian keanekaragaman hayati yang memang bukan eksperimen kan kami. Jadi betul-betul kami ke lapangan ke hutan untuk mencari tahu di hutan itu ada apa saja. Begitu. Itu masih dihargai dan bagaimana penelitian keong darat yang orang-orang anggap apa sih ini keong gitu ya itu ternyata diperhatikan begitu jadi ya itu jadi motivasi juga untuk ikut ekspedisi begitu Bu Nurina. Mungkin masyarakat berpikir, wah ini unik, Bu. Ya, kan? Baru kali ini, ya ekspedisi tentang moluska, tentang Keong gitu. keong darat gitu. Kalau bagi orang-orang sekitar gitu ya, Bu ya. Bagi Iya, saya juga, oh ini unik sekali gitu, baru. Oh ya Bu, tadi kan ada pernyataan di slide-nya Ibu,
keong darat belum ada status perlindungan. Nah, saat Ibu terjun langsung di lapangan gitu untuk mencari spesies-spesies tersebut, apakah ada perlindungan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar atau komunitas lokal atau pemerintah di sana itu tentang konservasi atau menjaga habitatnya mereka seperti itu atau bagaimana, Bu? Jadi kalau perlindungan terhadap keong sayang sekali belum ada ya. Jadi setiap saya ke lapangan juga, salah satu misi saya adalah mengenalkan mereka tentang keong. Jadi bahkan aparat-aparat yang ada di kawasan konservasi misalnya, itu mereka juga eh, seringkali tidak tahu kalau ada keberadaan keong yang hanya ada di tempat mereka. Begitu. Jadi memang waktu saya menjadi ketua masyarakat Moluska, jadi itu sudah tidak lagi nih. Saya baru diganti Oktober karena sudah 2 periode. Jadi kalau di masyarakat Moluska Indonesia, presiden hanya bisa dipilih 2 periode, begitu. Jadi tidak boleh lagi. Kemarin saya baru turun. Nah, selama menjadi mengetuai masyarakat Moluska Indonesia, salah satu misi kami di MMI itu adalah menyebarluaskan informasi tentang moluska. Karena jangankan untuk memanfaatkan atau melindungi mereka, awam saja masih banyak yang tidak tahu di sekitar mereka banyak keong-keong unik, banyak keong-keong yang bermanfaat, dan banyak keong-keong yang hanya ada di tempat mereka, tidak ada di tempat lain. Begitu. Jadi seringkali kalau kami ke lapangan, kami ekspedisi, itu misinya seperti itu. Jadi mengenalkan bagaimana ada keong-keong unik yang hanya ada di tempat mereka. Jadi begitu habitat yang nggak ada, keong ini tidak akan ada lagi. Jadi jangankan mereka bisa memanfaatkan gitu. Mereka tahu saja mungkin tidak, karena habitatnya sudah keburu hilang. Gitu. Itu yang kami coba kenalkan dulu. Begitu. Jadi sebelum memasuki pelindungan, lebih ke awareness ya jatuhnya. Awareness ke masyarakat setempat bagaimana tentang keong-keong dan kehati keong darat di sekitar mereka. Seperti itu, Bu Nuril. Oke, baik. Terima kasih. Sepertinya karena waktu terbatas, nggih, Bu. Jadi sesi tanya jawab saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari peserta, nggih. Mohon izin saya menyampaikan kesimpulan materi ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ayu. Oke, Indonesia memiliki biodiversitas terbesar kedua setelah Brazil, atau Indonesia ini memiliki keanekaragaman hayati yang luas, termasuk moluska darat di Indonesia sendiri ya sebagai spesies endemik ya. Hewan bertubuh lunak ternyata memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Terdapat lebih dari 5.000 spesies moluska di Indonesia memiliki fungsi ekologis yang penting dalam ekosistem di Indonesia. Salah satu yang dapat dimanfaatkan adalah lendir moluska yang ternyata Bu Ayu dan tim telah mengidentifikasi kandungannya sebanyak 33 senyawa bioaktif, Bu. Hal ini memiliki potensi besar dalam bidang kesehatan, termasuk penyembuhan luka, penyakit asma, penyakit turunan lainnya yang digunakan di berbagai negara. Di Indonesia pun sudah tercatat sejarahnya di Candi Borobudur untuk dikonsumsi dan sebagai pengobatan. Selain itu, banyak dimanfaatkan juga sebagai makanan, obat herbal, facial, skincare, kosmetik, dan lain sebagainya. Namun, perjuangan dalam melakukan upaya konservasi untuk perlindungan populasi moluska ini tidaklah mudah. Pasti ada tantangan yang harus dilalui, nggih. Sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengungkapkan lebih banyak potensi terkait moluska darat di Indonesia. Jadi untuk semua peneliti-peneliti di Indonesia tetap semangat ya, semoga selalu semangat dalam berkontribusi demi kemajuan pendidikan dan penelitian di Indonesia. Baik, hadirin sekalian, selanjutnya ada sesi penyerahan token apresiasi untuk narasumber kita, Bu Ayu, yang diserahkan oleh Prof. Dr. Ritma Leni. Baik, Ibu, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nurina, terima kasih Bu Ayu sudah share berbagai macam hal terkait moluska dan lain-lain. Nah, ini sangat menarik ya Bu.
Jadi tadi Bu Ayu juga menyampaikan bahwa ada sekitar 200 sekian spesies dan baru 3 yang diteliti gitu. Jadi ini sampai pensiun belum selesai ini Bu penelitiannya. Berarti punya stok banyak gitu ya. Jadi mungkin butuh kolaborator-kolaborator dari berbagai bidang ilmu agar ini mungkin lebih banyak lagi memberi manfaat kepada Indonesia gitu ya. Mungkin kalau ibu-ibu sih tertariknya yang anti wrinkle, anti aging tadi ya. Saya juga suka itu. Ya, ya Pak Yuda ya, mungkin Pak Yuda juga mau anti agingnya Bu Ayu nanti. Iya. Ya, Pak Ayu, Pak Yuda mungkin apa namanya berikut-berikutnya ikut lagi Pak dan diajak teman-temannya. Ini untuk umum kok Pak Yuda. Ya baik untuk itu kami dari OS Indonesia ingin memberikan apresiasi untuk Bu Ayu. Apresiasinya berupa sertifikat Bu. Jadi hanya itu yang kita berikan. Baik silakan panitia. Oke, kami dari OS Indonesia National Chapter mengucapkan terima kasih Bu Ayu atas partisipasinya, berbagi ilmu dengan kita semua, perempuan peneliti Indonesia dan adik-adik mahasiswa yang ikut di acara ini. Mudah-mudahan dapat apa ya, membakar semangat mahasiswa yang ada di sini untuk aktif juga ikut meneliti. Jadi sudah disampaikan ada banyak hal yang bisa dijadikan objek penelitian. Oke, semoga sukses di acara-acara berikutnya, Bu Ayu. Selamat. Dan berikutnya ada ucapan terima kasih juga untuk moderator kita hari ini. Silakan. Bu Nurina, ini panitianya sih sebenarnya. Bu Nurina udah. Baik, ada sertifikatnya? Oh ya, nah ini untuk Mbak Nurina yang sudah berpartisipasi kali ini sebagai moderator ya, biasanya sebagai panitia di balik layar yang bertanggung jawab berlangsung acara ini dengan lancar. Ya, terima kasih Mbak Nurina. Semoga sukses juga di acara-acara berikutnya. Ya, sudah? Oke, saya kira Oke, sudah ya dari saya. Ya, terima kasih. Sukses untuk kita semua. oke. Terima kasih kembali Ibu. Baik, hadirin sekalian, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Ada informasi khususnya untuk ibu-ibu. Mohon maaf ya Bapak. Untuk ibu-ibu yang ingin bergabung di OS Indonesia, ya, dapat mendaftar langsung di website OS Pusat, nggih. Baik, sudah terlihat ya slide-nya. Nah, jadi bisa mendaftar di website pusat yaitu os.net dengan persyaratan minimal S2 dan pendaftaran ini gratis, tidak ada fee. Kami juga memiliki akun sosial media di Instagram OWSD_IDN atau YouTube di OSD Indonesia. Baik, terima kasih. Kemudian ada pengumuman kembali untuk acara Talk Series bulan depan di akhir tahun 2024 pada bulan Desember ya. Ini terakhir untuk tahun ini. Nah, untuk Talk Series ke-29 nanti akan ada narasumber yaitu Ibu Mudiawati Kamarudin dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Bagi para peserta bisa mengikuti kembali acara Talk Series bulan depan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, kita dokumentasi dulu ya. Mohon izin untuk menyalakan kameranya untuk semua peserta diharapkan menyalakan kameranya. Baik. Oke, silakan. Baik, saya pandu ya untuk dokumentasi 1, 2, 3. Baik. Lagi. 1, 2, 3. G. Terima kasih. Selanjutnya,
Nah, alhamdulillah, tidak terasa sampailah kita pada penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber dan para peserta yang telah bergabung di acara hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan pengetahuan yang lebih, khususnya dapat menginspirasi peneliti-peneliti di Indonesia. Mohon izin saya sampaikan sedikit pantun ya, Bu. Mohon izin Bapak Ibu. Nah, baik saya mulai pantunnya. Sawah dicangkul oleh petani untuk digarap menanam padi. Dapat ilmu di sini itu sudah pasti, karena acara Talk Series selalu di hati. Malu saya. Baik. Oke, dengan ini maka selesailah acara hari ini dan saya selaku moderator beserta panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa pada acara Talk Series selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Tos. Bu Prof, terima Terima kasih. kasih Bu Terima Ayu, terima kasih Bu Leni, terima kasih Oke, semuanya. kasih. oke, saya tutup ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.